Istilah flexing berarti memamerkan sesuatu, yaitu harta benda. Istilah ini telah menjadi topik umum baik di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan flexing ini menjadi sebuah perilaku yang membuat seseorang itu menjadi berlebihan di dalam menunjukkan sesuatu. Misalnya memposting barang yang baru dibeli, mungkin barang bermerek, atau berbagi prestasi di media sosial, atau menggugah banyak foto-foto kemewahan yang membuat orang yang berkekurangan justru merasa terluka, merasa dan bahkan tergoda untuk menjadi iri, cemburu, dan kesenjangan sosial menjadi makin lebar dan makin terjadi kondisi yang tambah cemar. Dan perilaku flexing sering dilakukan oleh individu yang ingin terlihat sebagai bagian dari kelas sosial yang lebih tinggi. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan atas, tapi juga kalangan menengah hingga bawah. Ini adalah satu tanda bahaya sesungguhnya. Namun, apa yang dikatakan oleh kitab suci tentang flexing atau budaya pamer? Mari kita bersama-sama merenungkannya. Saya Nikolas Kurniawan, menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 13 sampai 19. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terjadi dan yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Lalu datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya, apa yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari mana mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apa yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Lalu Hizkia menjawab Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu, tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Hizkia adalah seorang raja yang terkenal ketika dia mengalami sakit, lalu Tuhan sembuhkan. Dan ini menjadi sesuatu yang begitu disaksikan, bahkan menjadi sebuah berita yang membuat orang-orang berdecak kagum tentang apa yang dialami oleh Hizkia. Inilah sebenarnya yang biasa menjadi awal mula atau asal muasal seseorang memamerkan kekayaannya, yaitu ketika dia biasanya dalam kondisi yang jaya, yang senang, dan Hizkia baru saja sembuh dari sakit, sehingga dia perlihatkan seluruh isi rumah perbendaharaannya kepada utusan dari Babel. Padahal Babel itu jelas-jelas berseberangan dengan umat yang dipimpin oleh Hizkia. Sehingga Nabi Yesaya menyatakan satu teguran dari Tuhan, bahwa seluruh kekayaan Hizkia akan diangkut ke Babel. Apa yang kita lihat dari kisah Hizkia ini sebenarnya memperlihatkan sebuah pembelajaran buat kita tentang kesombongan karena memiliki harta atau kedudukan atau sesuatu yang tampaknya menarik dan bahkan sesuatu yang sangat indah, megah, mewah untuk diperlihatkan. Dan ketika Hizkia memperlihatkan segala kekayaannya, ini merupakan sebuah manifestasi dari kesombongan dan ketidakbijaksanaannya. Sehingga apa yang menjadi langkah awal oleh Hizkia, ini menjadi awal pula pemberitaan
tentang orang-orang Israel yang akan dibuang ke Babel. Dan Tuhan menilai apa yang dilakukan oleh Hizkia itu adalah satu tindakan gegabah, tindakan yang dipandang sebagai perilaku sombong dan tidak bijaksana. Inti kesalahan Hizkia adalah kesombongan hati, kurang bijaksana, dan lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek. Dan Hizkia dipandang bersalah di hadapan Tuhan karena kurangnya sikap bersyukur, penuh dengan kesombongan dan kecerobohan itu. Sehingga teguran ini sebenarnya telak menimpa apa yang dialami oleh Hizkia. Tapi yang menarik justru Hizkia tidak merasa bersalah. Hizkia malah menjawab, pertama tampaknya dia memuji Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan. Tapi dalam pikirannya Hizkia itu berpikirnya adalah, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku, ya sudah. Seolah Hizkia memang tidak hati-hati, tidak peka, tidak bijak di dalam memperlihatkan segala kekayaannya. Bagi Hizkia, kekayaan itu perlu dipertontonkan, apalagi kepada bangsa Babel, musuh dari bangsa yang dia pimpin. Yang dia pikirkan adalah damai dan keamanan seumur hidupnya bagi dirinya sendiri. Perhatikan, orang yang memperlihatkan kekayaannya, yang flexing atau memamerkan segala harta bendanya atau kebanggaan dirinya, itu adalah orang yang selalu maunya damai, maunya aman, cari aman. Dan mereka nggak mau dipersalahkan. Yang ada adalah mereka merasa diri benar, saking terlalu bangganya dengan kekayaan yang ada, sampai dipertontonkan kemana-mana. Apa yang kita pelajari dari kisah Hizkia ini mau menegur kita, untuk supaya dalam masa-masa di mana kita hidup dengan orang yang tidak semuanya berkelimpahan, bahkan banyak kali ini yang berkekurangan, hati-hati bahwa kekayaan memang Tuhan berikan bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dipertontonkan, diperlihatkan, bahkan seolah-olah kita bergembira, bersuka cita di atas derita dan duka cita orang lain yang sedang berkekurangan. Sabda Tuhan mengingatkan hal ini dari kisah Hizkia. Karena kekayaan yang ada pada kita bukan untuk dipamerkan, tapi untuk disadari itu asalnya dari Tuhan. Dan disyukuri dengan rendah hati, hidup hati-hati, dan makin buka hati. Bukan pamer kekayaan yang ada, tapi primerkan Tuhan yang memberikannya. Karenanya kita tidak perlu mengedepankan apa yang kita terima, tapi kita perlu mengedepankan siapa pemberinya, yaitu Tuhan sendiri. Jadikan dia sebagai yang primer, bukan kita lalu menjadi pamer dengan apa yang kita punya atau apa yang kita banggakan. Hati-hatilah dengan hartamu, bukan saja harus bijak dalam mengelola, tapi juga harus bijak di dalam membagikannya atau menceritakannya, supaya orang yang berkekurangan tidak menjadi terluka, tetapi mereka juga sadar bahwa memang apa yang Tuhan berikan itu baik adanya. Mari kita belajar untuk supaya bersyukur dengan segala apa yang Tuhan berikan. Kekayaan yang Tuhan berikan kita syukuri. Kalau kita juga belum menjadi kaya atau masih berkekurangan, tetap bersyukur, tetap buka hati, tetap rendah hati, tetap hati-hati, dan utamakanlah Tuhan di sepanjang hidupmu. Tuhan mengasihi kita sekalian, ayo berjuang lagi untuk tetap hidup bijak. Amin.